Perbedaannya kalau boxing itu cuman pakai tangan. Oke. Nah, dan kalau kickboxing itu pakai tangan dan pakai kaki. Kalau paling capek sih di No Limit. No Limit di mana tuh berarti? Semarang. Di Semarang. Itu tanding berapa kali Mas Farouk? Sekali, cuman kesan yang paling capek itu ngepotong berat badan. Ngepotong berat badan. Itu berarti Mas Farouk waktu itu masuk ke kelas yang mana? Saya waktu itu kan ceritanya bobot jalan saya waktu itu 70. Oke, 70. Nah, Harus berarti masuk saya- ke 57. 57. Dari 70 ke 57 berarti cuttingnya sejauh itu. Boxing sepertinya menantang ya sob. Episode kali ini membagikan kisah seorang pemuda yang menggeluti bidang boxing. Mental pemberani mengantarkan Al-Faruqul Islam pada berbagai kompetisi tingkat kota hingga provinsi. Oke, nah fun fact-nya nih Sobat Inspirasi Prestasi, Mas Farouk ini adalah salah satu boxer dari Comal. Tuh kan, ini juga sudah tertata rapih medali-medalinya yang sudah didapatkan sejauh ini. Mas Farouk, boleh nggak sih kita share pengalaman-pengalaman Mas Farouk selaku boxer nih di selama ini? Kira-kira sudah menjuarai di berbagai bidang apa aja? Kalau dimulai sih dari saya SMA. Dari SMA? Iya. Sekarang berarti di kuliah ya? Iya, saya Oke, kuliah. dari SMA ke Dari kuliah. SMA saya ikut silat. Dari Terus, silat. pertama silat, terus ketika di kampus ikut kejuaraan taekwondo Oke. gitu kan. Terus setelah itu 2023 saya nyoba perdana saya untuk bermain di MMA di Jogja gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang Mas Farouk nih suka sampai yang namanya bela diri ya? Ya. Iya. Nah, sebagai sosok laki-laki nih ya kan, pemberani gitu, kenapa milih olahraganya bela diri? Kenapa nggak yang lain, sepak bola atau mungkin yang volley dan lain sebagainya? Karena yang jelas karena saya suka berantem gitu. Oke, wah rada serem nih ya Sobat Inspirasi. Zilvan takut nih, jangan kesini ya. Oke, suka berantem, terus apa lagi? Lebih menantang. Lebih menantang. Karena apa ya? Aku suka tantangan, hal-hal yang berbau seperti ketakutan dan memicu adrenalin tuh aku suka. Oke, challenging gitu ya, Iya. nantang adrenalin gitu ya. Kalau misalkan, tapi sempat juga nggak ikut olahraga lain gitu? Paling renang, lari dan lain-lain. Oke, itu pun juga untuk menjaga stamina gitu Iya. ya, untuk menuju ke kompetisi gitu ya. Iya. Nah, ini sudah banyak juga nih tertata di depan Zulfan. Kira-kira boleh dong disebutin kira-kira sudah menjuarai di apa aja nih kira-kira, karena cukup banyak nih, ada yang emas, perak dan lain sebagainya. Kalau dulu ini di taekwondo tahun 2019. Ya. Tahun 2019. Itu Terus- berarti dari SMA ya, SMA itu ya. Iya. Terus ini ada Pekalongan Gladiator. Oke. Baru awal tahun Januari kalau nggak salah ya. Tahun ini berarti ya. Iya, awal tahun. Oke, ini pemirsa, ini Sobat Inspirasi, coba kita lihat ya. Ini adalah yang kemarin sempat diraih oleh Mas Farouk di tahun ini ya, awal tahun ini ya, Iya. Gladiator Pekalongan. Terus apa lagi nih? Kemarin ini ada kickboxing di Kickboxing. Boyolali. Boyolali, wah oke, sudah keluar kota juga nih ya. Terus yang sebelahnya lagi? Itu Pekalongan Fight Club. Fight Club Kebetulan juga di Setayu. di Jetayu, di tahun berapa ini? 2024 ya, tahun kemarin. Iya. Oke. Nah, ini yang dari ini, yang sebelah kanannya lagi? Itu di Wanitarung. Wanitarung. Iya. Ini di mana nih Wanitarung ini? Itu di Cafe Jagat. Di Cafe Jagat. Ya, Oke. Dan yang sebelahnya juga sama ya? sama. Sama. Dan yang ini Itu di No Limit Championship 2024 di Semarang. di Semarang. Oke. Ternyata Mas Farouk nih sudah melalang buana ke sana-sana, Sobat Inspirasi Prestasi, dari Boyolali, Pekalongan. Dia kan dari Pemalang ke Pekalongan, terus ke Boyolali juga ke Semarang gitu kan. Kegigihan untuk selalu berlatih mengantarkannya pada gelar juara lewat boxing.
kira-kira apa nih biasanya yang dilakukan oleh Mas Farouk sebelum menuju ke kompetisi? Yang jelas pertama disiplin latihan. Disiplin latihan. Ya, berarti kan kalau saya dalam seminggu ada 7 hari, 7 hari. Itu di 6 hari saya latihan. 6 hari latihan untuk fisik berarti ya? Fisik dan latihan, jadi kayak kalau pagi berarti kan lari pagi bersama fisik gitu kan. Sorenya kadang kalau nggak nge-gym ya berarti latihan untuk trainingnya gitu kan. Ditukar kalau sore nge-gym berarti malamnya training. Kalau sore training malamnya nge-gym. Jadi gitu ya, seperti inspirasi. Kalau memang atlet itu memang beda ya, produktifnya tuh beda gitu ya. 7 hari dalam seminggu, 6 harinya buat olahraga. Gila nggak tuh? Nah, terus kalau boleh tahu tergabung dalam klub apa nih Mas Farouk? Kalau aku sih ikutnya di Petarukan sendiri. Di Petarukan, di Malang ya berarti ya? Iya, itu ada Kong Fight Club. Kong Fight Club. Nah, jadi di situ terutama boxing, kickboxing, grappling, gulat gitu, ada juga di sana. Oke, nah dari banyaknya seni bela diri gitu ya. Kenapa Mas Farouk milihnya akhirnya fokus ke boxing? Kan tadi sempat di-mention tuh pernah coba silat juga, taekwondo juga. Nah, kenapa akhirnya sekarang fokusnya ke boxing? Sebenarnya bukan ke boxing, karena aku lebih condong main campuran tangan dan kaki. Kickboxing. Kickboxing gitu namanya. Wah, ini fun fact juga ya Sobat Inspirasi, namanya kickboxing yang ditekuni oleh Mas Farouk. Kenapa nih fokusnya ke kickboxing akhirnya? Karena senang aja, jadi bisa main kaki dan tangan. Di sana kita fantasi berkelahiku sana lebih itu ya, tersalurkan. Iya, tersalurkan. Jujur, ya. Kalau boxing aku ngerasa terbatasi. Sebenarnya kurang pede di boxing. Cuman karena mungkin lagi rame-rame belakangan ini boxing, betul, gitu kan. Banyak eventnya boxing ya, mau nggak mau untuk melatih jam terbang, ikutnya yang sebenarnya ya minatnya di kickboxingnya gitu ya, tapi karena memang untuk melatih jam terbang, untuk memperbanyak portofolio juga ya, jadi boxing pun tetap dilibas gitu ya, dihajar aja. Nah, kalau misalkan boleh diceritain dong bedanya kickboxing sama itu apa sih? Perbedaannya kalau boxing itu cuman pakai tangan. Dan kalau kickboxing itu pakai tangan dan pakai kaki. Pakai tangan, pakai kaki. Tapi pakai pengaman semua ya? Kalau untuk amatiran pakai pengaman, tapi kalau untuk pro udah nggak pengaman. Amatir pakai pengaman nggak. Kalau misalkan udah pro nggak pakai pengaman. Nah, kita tanya Mas Farouk, ini pakai pengaman nggak nih kalau misalkan pas kompetisi? Sejauh ini sih masih pakai. Sejauh ini masih pakai. Dulu kalau yang ikut di Jogja pernah gitu, nggak pakai pengaman. Cuman aku ngerasa kemampuanku belum sampai situ, jadi di situ. Kita fokus dulu aja di amatir gitu. Tapi kalau misalkan boleh diceritakan juga, kalau di box ini ada itu nggak sih pergolongannya beratnya gitu? Kalau misalkan di taekwondo kan ada ya, kalau misalkan nggak salah ya? Ada kelas-kelasnya, ada sendiri. Kelasnya ada juga. Kalau untuk kelasnya boxing yang resmi gitu kan, itu kelasnya per jarak 3 kilo kalau nggak salah. Jarak 3 kilo. Jadi contoh kelas 57, 60, 60, 63 gitu, 63, 67 seperti itu. Nah, kalau Mas Farouk masuknya ke kelas apa nih biasanya kalau misalkan ikut kompetisi? Kalau untuk sekarang masih di antara 57, 60. 57, 60. Kalau lagi bahasanya malas buat motong berat badan di 60, 63. Tapi 63. Target nggak sih, katakanlah ada kompetisi ini nih, aku maunya pengen masuknya ke kelas ini gitu? Ada. Untuk nanti bulan Oktober kalau nggak salah itu Porprov. Terus saya main di kelas 55, 58. Wah itu next agendanya kita dari Mas Farouk ya. Nah, Sobat Inspirasi Prestasi, tetap di Inspirasi Prestasi, inspirasi karena kita bakal ngulik lebih dalam lagi prestasi dari Mas Farouk. Mengenal boxing sejak dulu membuat Farouk semakin dekat dengan dunianya. Passion dalam bidang bela diri memberikan pengalaman yang bisa dipetik menjadi kisah hidup. Lantas, seperti apa ya tips and trick yang bisa dibagikan untuk Sobat Inspirasi Prestasi?
Kiranya ada nggak paling capek kiranya di event apa nih dari banyaknya event ini? Kalau paling capek sih di No Limit. No Limit di mana tuh berarti? Semarang. Di Semarang. Itu tanding berapa kali Mas Faruk? Sekali, cuman kesan yang paling capek itu ngepotong berat badan. Ngepotong berat badan. Itu berarti Mas Faruk waktu itu masuk ke kelas yang mana? Saya waktu itu kan ceritanya bobot jalan saya waktu itu 70. Oke, 70. Nah, harus masuk ke 57. 57. Dari 70 ke 57 berarti cuttingnya sejauh itu. Iya, itu dalam waktu kurang lebih nggak nyampe 3 minggu. Nggak nyampe 3 minggu, tapi berhasil ya turun di 57 itu ya? Pas timbang sih over 1 kilo. Over 1 kilo. Harusnya 57, saya di 58, cuman kesepakatan lawan saya nggak apa-apa katanya. Oke, tapi tetap lanjut ya gitu Lanjut. ya. Berarti di kelas di Semarang, waktu itu harus memotong berat badan ya, cutting ya, dari 70 kg ke 57 kg untuk masuk ke kelasnya. Terus akhirnya dapat Alhamdulillah gitu ya. Terus kalau misalkan paling banyak tanding di kelas nih, kira-kira di kompetisi yang mana? Ada nggak? Sejauh ini boxing. Boxing. Itu berapa kali tanding Mas Far? Nanti kalau boxing tuh kurang lebih 5 kali. Oke, itu di boxing yang di pengalaman yang mana nih? Berarti di yang eventnya beda-beda sih. Eventnya ya. beda-beda. Nah, cuman kalau ada event aku ikut, di luar kota ada event aku ikut. Oke, nah taunya ada event lomba kayak gitu dari mana nih Mas Faruk? Apa dari klubnya atau mungkin dari sosial media? Dari temen. Dari teman. Karena emang beberapa teman-temanku juga ada yang atlet, mereka jauh di atasku lah, udah profesional, udah bahkan sampai tingkat PON dapat emas gitu. Oke. Jadi memang karena relasi ya, sahabat inspirasi ya. Jadi karena Mas Faruk juga udah masuk ke dunia ini, jadi artinya relasi teman-temannya di bidang ini semua gitu ya. Iya. Nah, di klub sendiri kan pasti ada Muay Thai juga gitu ya. Mas Faruk juga mengikuti itu nggak, apa memang fokusnya di kickboxing aja? Kalau dulu Muay Thai sempet paling kurang lebih 2 bulanan 2 karena bulan. yang latih itu udah pindah, jadi nggak ada yang latih lagi, jadi fokusnya di kickboxing. Kickboxing. Oke, tapi kita kembali ke pengalaman lomba nih Mas Faruk. Kira-kira dari Mas Faruk nih pernah nggak sampai cedera yang serius dalam lomba ini? Karena memang kalau kita lihat ya sahabat inspirasi ya, boxing ini kan salah satu olahraga yang juga menyeramkan gitu ya, menakutkan ya. Mas Faruk pernah nggak nih cedera yang paling serius? Kalau cedera sih belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah ya Mas Faruk ya. Cuman pernah waktu itu tanding sampai setelah tanding itu muntah karena di situ apa ya, berarti bisa dibilang koreksi untuk tidak menyepelekan pertandingan. Oke. Nah, tapi pernah nggak lihat cedera yang paling serius terus Mas Faruk nih saking parnonya jadi takut gitu, pernah nggak? Pernah ngeliat, cuman untuk ketakutan sih nggak ada. Oke, karena gila nih Mas Faruk nih memang pemberani ya, sahabat inspirasi ya. Jadi memang pemberani. Jadi kalau menjadi boxer tuh harus berani dulu ya mentalnya ya. Yang pertama, yang utama itu ya gitu ya. Terus yang lain mengikuti, kayak misalkan fisiknya memadai dan lain sebagainya tuh mengikuti ya. Yang penting berani dulu mentalnya gitu ya. Benar. Oke. Kalau Mas Faruk nih udah mental udah kuat dari awal gitu ya, udah berani karena memang udah minat gitu ya. Jadi memang ya udah terapis aja, mau ada yang cedera, mau ada yang kakinya patah. Tapi sampai kayak gitu nggak sih kalau misalkan di boxing tuh? Kalau boxing sih paling kayak mungkin tulang Belikatnya sini ya. Tuh mungkin atlet-atlet lain ada yang sampai mungkin copot atau geser gitu. Cuman kalau di kickboxing itu rawan. Kalau kita mungkin asal nendang, mungkin keblok apa ketahan musuh, itu kaki bisa patah. Oke, apalagi pas kena tulang ini ya, tulang kaki gitu ya. Tapi Mas Faruk juga ini masih aman gitu ya, aman untuk pengalamannya gitu. Nah, pengalaman paling berkesan tadi kan kalau di Semarang paling capek nih. Terus di yang tadi juga paling banyak 5 kali tanding. Kalau paling berkesan dan membuat Mas Faruk, wah ini nih harusnya gue lebih tingkatin dari pengalaman juga gitu. Di mana nih kira-kira yang kompetisi apa? Aku sih di ini wanita tarung. Wanita tarung. Ini yang 2 kali ya, sempat 2 kali juga ya. Iya. Itu karena waktu itu sempat diremehkan musuh. Bahasanya kalau sebelumnya itu pesiwar. Pesiwarnya itu kalau kita tahu nih dia siapa itu mending. Ini kita tanding kayak
aku nggak kenal dia siapa gitu, dia juga nggak tahu siapa aku, tiba-tiba pesiwar gitu kan, kayak seolah-olah dibuat aku tuh dibuat stiker gitu kan di media sosialnya mereka gitu. Sampai segitunya Mas Farouk? Muka aku ditempelin stiker KO gitu. Wah, gitu ya. Gila, ternyata sampai sebegitunya ya. Karena terus pas biasanya kan kalau misalkan mau tarung nih kan ditemuin dulu ya, terus timbang dulu. Itu pas itu gimana perasaannya ketemu langsung sama orangnya? Kalau aku biasa aja sih, biasa karena nggak emosi, karena kalau pertama kalau kita emosi yang jelas kita udah kalah gitu. Oke, itu kuncinya. Kenapa sih emosi bisa langsung buyarkan pikiran kita, Mas Farouk? Kalau aku sih prinsipnya ketika tanding santai, tenang, dikuasai. Kalau kita udah nggak santai, kita nggak bisa tenang dan nggak bisa menguasai pertandingan. Nama emosi pasti menghilangkan 3 hal itu, jadi buyar. Gitu. Oke. Nah, pas di momen itu ya Mas Farouk ya, terus ekspresi musuhnya masih nyebelin nggak ke Mas Farouk? Alhamdulillah pas pertandingan saya kasih yang terbaik dan kasih Maham. Kayaknya nggak nyampe 1 ronde udah KO. Udah KO dia ya? Iya. Wah gila, ini Sobat Inspirasi, Mas Farouk ini nggak bisa dibuat main-main ya, nggak bisa buat onde-onde gitu ya, gila. Terus itu di mana berarti waktu yang pengalaman ini? Di Kalongan Jagat Cafe. Yang wanita tarung ya? Iya. Oke, itu di kelas berapa tuh Mas Farouk waktu itu? Waktu itu 64 kg berarti ya. Nah, selain pengalaman yang tadi di wanita tarung, itu ada lagi nggak pengalaman yang mengesankan atau mungkin paling membuat Mas Farouk ini terpuruk? Kalau terpuruk sih di waktu itu pertama kali tanding di Jogja. Di Jogja, itu waktu pertama kali masuk ke dunia ini berarti ya? Iya, nyoba waktu itu kan teman saya kan ngajak gitu kan. Jadi di Jogja itu eventnya MMA gitu. Karena saya ngerasa dulu udah mampu karena mungkin basic saya silat dan taekwondo gitu kan. Sudah ngerasa mampu ya gitu ya. Ketika nyampe sana gitu, itu saya sangat meremehkan pertandingan. Jadi teman-teman saya yang atlet tuh pada latihan, saya enggak gitu kan. Malah nyampe Jogja main nongkrong ngopi gitu kan. Dan akhirnya ketika pertandingan hari H gitu, lawan saya ini nggak datang gitu kan. Cuman karena waktu sampai sana udah lanjut datang dan di Jogja udah kurang lebih 2 hari atau 3 hari gitu kan. Saya ngerasa rugi kalau nggak tanding. Jadi saya minta ke promotornya biar saya main lawan siapa yang ada lah gitu. Promotor bilang itu ada tapi dia profesional. Pengalaman tandingnya jauh lah di atas saya gitu. Saya bilang ya udah gitu, main aja gitu. Kalah menang itu urusan belakang. Yang penting saya tanding dulu. Itu Mas Farouk ya. Tanding nggak nyampe 1 ronde, saya nggak. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Perjalanan karir dan prestasi dalam boxing tentu tak berjalan mudah begitu saja. Rintangan yang datang mungkin tak memadamkan semangat Farouk untuk raih juara. Peran support system menjadi penguat langkahnya untuk selalu tegar dan selalu mencetak prestasi. Kira-kira pengalaman tadi tuh bikin Mas Farouk kapok nggak sih? Kalau untuk kapok sih enggak, justru malah dan jadi pelecut buat saya. Jadi pelecut. Karena memang dari jadi ketika kekalahan itu karena namanya saya suka gitu. Mau nggak mau saya harus berarti lebih baik dari lagi, yang gitu sebelumnya gitu ya, untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perlombaan nih, pasti kan ada yang namanya support system ya, dari keluarga, teman terkasih, kerabat dan sahabat. Kira-kira gimana nih respon keluarga dari Mas Farouk? Karena kan ini ya, tadi tinju ini kan salah satu olahraga yang menyeramkan gitu ya, kalau katakan lah gitu ya, yang serem gitu, ekstrim gitu ya. Nah, respon dari Bapak Ibu gimana nih untuk Mas Farouk akhirnya terjun ke dunia ini? Kalau orang tua alhamdulillah mendukung banget karena kebetulan ibu saya juga dulu atlet silat gitu, sampai nasional gitu. Dan bapak saya, kalau dari bapak saya sendiri aslinya justru bapak saya agak ragu gitu. Malah bapak yang ragu, bukan ibu ya? Iya, kalau misalnya ya udah nggak apa-apa, laki kok gitu. Gitu. Tapi akhirnya gimana meyakinkan bapak untuk akhirnya Mas Farouk boleh diizinkan gitu? Kalau aku pakai
latihan. Apalagi dulu pertama terjun orang tua ragu, bapak terus aku kalah gitu. Itu bapakku bilang semakin dilarang gitu ya. Dihalangi. Iya, dihalangi gitu. Cuman aku buktikan nih ke mereka kalau aku bisa gitu. Aku latihan kurang lebih jarak hampir 1 tahun lah gitu. Aku nggak tanding dulu, latihan fokus, dan ketika tanding aku bisa ngasih kemenangan. Akhirnya meningkatkan trust gitu ya, kepercayaan untuk bapak dan ibu juga. Bapakku baru ngomong kalau kamu tuh punya ini di bidang ini. Gitu. Pasti rasanya bangga. Ya. Pertama kali waktu Mas Farouk pulang bawa medali, gimana perasaan dari bapak sama ibu? Justru seneng gitu kan. Cuman mereka nanya tanding itu dapat uang apa enggak gitu. Cuman aku kan jelasin ke mereka kalau yang kita incer pertama bukan uang. Gitu. Cuman dari mereka menyuruh juga untuk tidak mencari uang di dalam pertandingan gitu ya. Jadi biar kita memang untuk diri gitu ya, bukan untuk bukan tujuan khusus untuk cari uangnya gitu ya. Karena ini memang perlombaan untuk diri sendiri dan gitu. Menyalurkan hobi sih. Menyalurkan hobi gitu ya. Hobi memang dari dulu suka dan turunan dari ibu juga gitu ya, atlet silat dari sampai PON. Nah, terus kalau misalkan dari teman-teman klub nih, kira-kira dari klub Kong Fight Club ini gimana responnya ketika Mas Farouk berhasil membawa medali sebanyak ini? Responnya alhamdulillah baik banget ya, terutama pelatih saya, Coach Tajib, dan yang biasa mendonatori pertandingan yaitu Mas Arman gitu kan. Itu Masya Allah baik sekali, mendukung semua. Kayak ada pertandingan di luar kota, kalau dari camp lain itu ada pertandingan di luar kota, biasanya mereka kalau nggak ngurus sendiri dan diminta biaya. Tapi ini alhamdulillah Mas Arman itu ketika ada pertandingan di luar kota ataupun di Pekalongan gitu, itu mereka Mas Arman support full semuanya. Dari mulai penginapan, kendaraan, makan dan lain-lain itu Mas Arman semua yang cover. Mas Arman ini berarti salah satu pengelola dari Kong Fight Club ya? Iya, dia yang punya Kong dan latihannya itu di tempatnya dia. Itu di Petarukan gitu ya? Ya, di Petarukan. Boleh saya hai dulu ke Mas Arman gitu kan? Ya, halo Mas Arman, terima kasih selama ini udah mendukung perjalanan kami atlet-atlet dari Kong gitu untuk bertanding di Kasidan Pekalongan maupun di luar Pekalongan. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Gitu ya, kita doakan buat Mas Farouk juga Kong Fight Club. Perlombaan sebelumnya nih, katakanlah kan udah menang nih, terus target berikutnya ada nggak sih gitu, misalkan dari pelatih ataupun dari Mas Farouk sendiri? Kalau dari saya pribadi target ada gitu, insya Allah kalau orang tua mengizinkan ya, tapi semoga saya mengizinkan, target saya bisa sampai main di PON dan baik. Mungkin tahun depan saya go to profesional luar biasa. Ada nggak kriteria khusus untuk sampai ke profesional itu? Ada gitu. Kayak mungkin nanti contoh kita nginduk ke nasional kayak ISKA gitu, ISKA nasional. Nah, itu kita harus menang pertandingan di amatir pro 2 kali dan kita bisa jadi petarung profesional gitu. Berarti perlu sertifikasi seperti itu ya? Iya. Dan itu nggak nyampe di tingkat itu nggak mudah sih. Nggak mudah ya. Perlu beberapa tahap lagi nih Mas Farouk, kalau di persentase dari 50 sampai 100% udah di tahap berapa ini untuk menuju ke profesional? Kayaknya sih masih jauh, cuman aslinya sih tahun ini pengen ikut seleksi di ISKA gitu. Cuman pelatih saya nyuruh untuk fokus ke Praporprov nanti bulan Oktober. Gitu. Fokusnya di Oktober ini dulu ya, Praporprov dulu ya. Nah terus kira-kira ada nggak sih kata motivasi yang mungkin Mas Farouk pegang sampai sekarang? Selain memang Mas Farouk ini mentalnya berani gitu ya, sampai sekarang bisa meraih juara sebanyak ini gitu. Motivasinya tuh saya sendiri apa ya? Sebenarnya nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi, yang benar. Masa sejauh ini terus apa yang menjadi pegangan untuk Mas Farouk? Prinsip saya gitu kan, saya anak laki-laki pertama dalam keluarga saya gitu kan. Kalau sayanya bahasanya jadi laki-laki paling besar aja nggak bisa diandelin, bahasanya nggak bisa melindungi adik-adik saya gitu. Nanti nasib adik-adik saya siapa yang melindungi mereka ketika mereka ada bahaya atau apa gitu. Karena kan mau nggak mau nanti saya menggantikan peran ayah saya gitu ya. Pemirsa sahabat Inspirasi Prestasi, luar biasa sekali. Ternyata perjalanan Mas Farouk juga dari SMA ya. Tadi ya ikut silat, ikut akhirnya taekwondo, terus nyoba juga boxing sampai akhirnya sekarang passionnya memang ke kickboxing gitu ya. Yang mana kita akan lihat bersama nih, Mas Farouk akan bertanding di bulan Oktober di apa nih?
di Pra Pro. Oke, itu di kelas apa nih kalau boleh tahu? Itu di 5558 insya Allah di Semarang. Di Semarang ya. Nah ini Mas Farouk harus cutting berapa kilogram nih? Apa memang sudah pas gitu? Masih jauh. Masih jauh. Karena berat jalan saya sekarang di 65 gitu kan. Itu nge-cutting ke 5558 ya lumayan 8 kilo. 8 kilo 10 kilo ya gitu ya. Luar biasa. Itu kita harus ekstra nih latihannya gitu kan. Mungkin latihannya seminggu full 7 hari apa gimana? Ada ekstra, ada itu enggak? Atau ada ini restnya karena apa ya, badan kan perlu recovery juga. Berlebihan juga nggak baik. Tapi memang 6 hari dalam seminggu tuh memang cukup efisien ya untuk cutting dan juga menjaga stamina, melatih stamina juga. Iya cukup sih. Dibarengi pola makan. Dibarengi pola makan. Tips and trick biar sobat inspirasi prestasi berani kayak Mas Farouk gimana sih? Gitu kan. Karena yang kita lihat kayaknya Mas Farouk nih sosok yang pemberani ya, sobat inspirasi ya, kayak apapun libas aja gitu. Apa nih pesan yang boleh disampaikan ke sobat inspirasi prestasi? Dipaksa. Sebenarnya yang membatasin tuh diri kita sendiri. Ya, overthinking gitu ya, trust issue dan sebagainya gitu kan. Memang harus dipaksa dan pembiasaan. Dipaksa dan pembiasaan untuk menjadi yang di titik sekarang juga Mas Farouk ya. Selain tadi memang motivasinya untuk menjadi anak pertama yang akan melindungi adik-adiknya gitu, juga menggantikan peran ayah, ternyata dipaksa itu juga suatu hal yang baik juga untuk kita sendiri karena akan nge-push diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya kayak gitu ya Mas Farouk ya. Oke, mungkin itu sobat inspirasi prestasi perbincangan Zulfan hari ini dengan boxer asal Comal gitu ya. Ternyata Comal juga punya atlet tinju yang luar biasa, juga menjuarai berbagai perlombaan yang ada sejauh ini. Senang sekali Zulfan hari ini bisa berbincang sama Mas Farouk. Semoga nanti teman-teman sobat inspirasi prestasi bisa terinspirasi untuk menjadi mungkin nextnya Mas Farouk gitu ya, boxer-boxer kecil-kecil dari Pemalang ataupun dari Pekalongan dan lain sebagainya untuk mengikuti jejak dari Mas Faroukul Islam gitu ya. Itu dia sobat inspirasi prestasi perjumpaan Zulfan hari ini dengan Mas Farouk tentang cerita inspirasinya tentang kejuaraan yang telah diikuti, yakni boxer dan juga kickboxingnya gitu ya. Kita terus ikuti perjalanan Mas Farouk nanti ke depannya, dan Zulfan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.